Apa jadinya kalau yang kita anggap kegagalan adalah penyelamatan, teman-teman? Dan yang kamu anggap keterlambatan adalah justru cara hidup untuk menyelamatkanmu dari arah yang salah. Mungkin pintu yang tertutup bukan untuk menjauhkanmu dari keberhasilan, tapi untuk mendekatkanmu pada arah yang lebih benar dan lebih tepat pastinya. Selamat datang di Pilihan Hidup, tempat di mana kita belajar bersama-sama, bukan untuk menjadi yang paling hebat, tapi supaya kita bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Masih bersama dengan saya, teman-teman, Ronald Nenggolan. Hari ini kita bicara tentang pintu yang tertutup dan alasan kenapa itu mungkin bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Apa jadinya kalau yang kita anggap kegagalan adalah penyelamatan, teman-teman? Dan yang kamu anggap keterlambatan adalah justru cara hidup untuk menyelamatkanmu dari arah yang salah. Mungkin pintu yang tertutup bukan untuk menjauhkanmu dari keberhasilan, tapi untuk mendekatkanmu pada arah yang lebih benar dan lebih tepat pastinya. Tahukah teman-teman bahwa Oprah Winfrey, seorang ikon media dunia, dulunya pernah dipecat loh dari pekerjaannya sebagai reporter TV. Alasannya karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Pastinya menyakitkan bagi dia. Apalagi untuk seorang yang bermimpi besar. Tapi kalau saat itu dia menyerah, dunia tidak pernah melihat perempuan kulit hitam pertama yang memiliki jaringan televisi sendiri, yang jadi inspirasi jutaan orang, teman-teman, dengan The Oprah Winfrey Show. Pintu itu tertutup, tapi bukan untuk menghentikannya. Justru karena itulah dia membangun jalannya sendiri, teman-teman. Bukan jalur yang mudah pastinya, tapi jalur yang benar-benar miliknya. Ini bukan soal kegagalan ya, ini soal pengalihan jalur. Dan seringkali yang kita anggap akhir ternyata adalah tikungan menuju panggilan hidup kita yang sesungguhnya. Kita sering ngotot minta sesuatu yang kita mau, teman-teman. Tapi hidup kadang bilang, belum sekarang. Atau malah bukan itu yang kamu butuhkan. Dan saat impian itu gagal, kita merasa bahwa kita ditolak. Tapi pernahkah kita berpikir, mungkin kita sedang diselamatkan? Bisa jadi, kalau waktu itu kita berhasil, kita malah menjadi pribadi yang arogan, teman-teman. Atau masuk ke dalam dunia yang tidak sehat, atau terlalu cepat naik juga tanpa fondasi yang kuat di dalam. Kadang kegagalan itu adalah bentuk perlindungan dari dunia, dari orang lain, bahkan dari dirimu sendiri, teman-teman. Saat kita belajar menunggu, kita belajar untuk tidak menggenggam terlalu erat sesuatu yang belum waktunya. Kita belajar sabar. Bukan berarti pasrah ya, teman-teman, tapi percaya bahwa waktu yang tepat akan datang kepada kita dengan versi, diri, dan juga lebih siap untuk menerima itu semuanya. Banyak orang berhenti di depan pintu yang tertutup. Mereka kecewa, mereka kalah, dan menyerah. Padahal itu cuma satu pintu. Bayangkan kalau kamu punya 10 pintu dalam hidupmu, dan satu tertutup, lalu kamu menyerah. Kamu mungkin melewati 9 pintu lainnya yang sebenarnya menunggu kita untuk lebih siap dan kuat. Hidup bukan soal cepat-cepat menang ya, teman-teman, tapi tentang ketekunan buat tetap jalan meski nggak langsung kelihatan hasilnya. Jalan yang benar kadang berkelok-kelok dulu.
kadang melewati ruang gelap, teman-teman. Tapi kalau kita tetap bergerak, tetap terbuka, dan tetap percaya, pintu itu akan muncul. Dan saat pintu itu terbuka, kamu akan tahu, oh, ternyata inilah yang selama ini ku cari. Bukan cuma yang kamu inginkan, tapi yang kamu benar-benar butuhkan. Jadi, kalau hari ini kamu merasa gagal, ditolak, atau kehilangan arah, tenang ya teman-teman. Bukan berarti kamu sedang salah jalan loh. Mungkin justru kamu sedang diluruskan. Lihat Oprah, pintu masa lalunya tertutup loh teman-teman. Tapi dia terus berjalan, dan dunia akhirnya terbuka untuk dirinya. Kamu pun bisa teman-teman. Karena pilihan hidup bukan cuma soal jalan mana yang kamu ambil, tapi bagaimana kamu tetap melangkah meskipun kamu belum tahu hasilnya. Dan ingat teman-teman, kamu nggak sendiri. Setiap orang punya pintunya masing-masing. Tugasmu bukan untuk membuka semua pintu ya teman-teman. Ingat, tugasmu bukan untuk membuka semua pintu, tapi tetap berdiri sampai yang tepat terbuka untuk dirimu. Kalau menurutmu video ini bisa menguatkan orang lain, bagikan ya ke mereka. Jangan disimpan sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman belum subscribe, tolong klik loncengnya sekarang, aktifkan, kasih like, dan tulis di kolom komentar pintu tertutup mana yang telah membuatmu menjadi lebih kuat. Sampai jumpa di pilihan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan memberkati teman-teman.